Yang dua belum yang kedua. Ibu Jo. Ya, shalom. Shalom Pak Yuda. Nah, kita mulai ibadah pada malam hari ini. Ya. Aku share screen dulu ya, Bu. Maaf, aku mute dulu suara ibu-ibu semua ya. Nanti Pak Yuda buka suara sendiri ya, Pak. Ya, shalom Bu. Shalom. Laptopnya mati. Oh. Koneknya. Oke. 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 Kita mulai, Bu. Silakan, Pak. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini di rumah masing-masing. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat cuaca yang terbaik yang Kau berikan walaupun hujan. Terima kasih buat seluruh anggota PUKAS, baik yang mengikuti maupun yang belum mengikuti Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, buat sukacita, buat damai sejahtera yang Kau berikan, berkat rohani dan jasmani yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyi lagu pertama Ibu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kita angkat tangan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya.
Bapa ku ciptakan. Amin. Terima kasih buat lagu pertama ini. Kita lanjutkan lagu kedua. Lagu cepat ya, kalau bisa tepuk tangan. Kalau enggak ya kita sama-sama nyanyikan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Amin. Doa pembuka siapa Ibu? Oke, boleh aku, Pak. Oke, silakan. Ibu-ibu yang terkasih, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik, Bapak yang kami puji dan kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh datang di saat ini, menghampiri hadirat-Mu yang kudus, dalam pujian dan penyembahan kami di malam ini. Tuhan, begitu baiknya Engkau kepada kami. Engkau boleh menyertai kami sepanjang hari-hari kami. Kami boleh melewati semua, Bapak. Dan kami boleh ada sampai di hari ini. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan masih kasih kami kesempatan hidup sampai hari ini. Oh, Bapak, kami datang bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan itu Bapak, di malam ini kami membawa syukur kami kepadamu dalam ibadah pukas pada malam ini. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami supaya ibadah yang kami lakukan pada malam ini Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Kita menyanyikan lagu Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapakah terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Silakan buat ruang kesaksian. Silakan buat Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya bersama keluarga. Ruang kesaksian dibuka. Hai Bu Christine. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan bisa gabung hari ini dengan kita. Ayo Bu, silakan dibuka ruang kesaksian nih. Ada yang mau dicerita, di-sharing buat kita hari ini. Siap. Berita. Siap. Monggo Bu. Berita. Udah siap. Ya. Bu Christine mau bersaksi, silakan Bu. Siap. Ya. Belum siap. Oh, belum siap. Baik, Bu. Iya. Silakan yang lain. Ada Mama Bennett. Saya ya Bu mau Iya. bersaksi Oh, ya. Iya, Bu. Berjalan silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, ya kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan ya, pertolongan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah ya situasi pandemik ya mungkin kita ketakutan, cemas gitu ya. Hari Sabtu yang lalu dari kantor Bobi ada rapid test, ya kan. Nah kebetulan hari Sabtu itu juga saya ada acara pranikah dari adik saya, adik dari Pak John ya, adik sepupu dari Pak John. Nah saya dibuat jadi walinya di Jakarta karena mertua saya itu ada di Dumai, karena mertua saya tidak datang, jadi saya lah yang untuk mewakili di Jakarta. Nah acara itu memang kami juga rame-rame, karena acaranya kami buat di gereja HKBP di Cakung. Nah waktu itu Bobi datangnya acara pranikahnya, bukan acara paginya, kan ada 3 acara waktu itu. Karena di acara Batak itu kan ada acara untuk lamaran, acara apa gitu kan. Nah dia acaranya untuk pranikahnya. Setelah pulang dia bilang, "Ma, tadi kami rapid, gimana hasilnya?" Negatif. Tapi teman Bobi di belakang Bobi itu ada ini reaktif tanya. Terus si Dina langsung nanya, "Iya, saya ngomong-ngomong lagi malah nggak pakai masker gitu kan." Loh, kita takut ya karena punya bayi gitu ya, Bobi punya anak kecil, jadi kita takut. Bobi ini memang dia punya ada sensitif kan, dia memang ada alergi gitu kan, alergi dari debu atau apa gitu, dia memang sensitif banget. Nah besoknya itu dia flu berat gitu. Jadi kita takut juga, akhirnya ke Eloranya jadi ikut flu juga kan, sampai hidungnya sampai mampet-mampet. Saya mungkin juga karena parno, kok rasanya saya jadi kayak, badan saya kok rasa sakit-sakit semua ya. Kok rasanya, iya ya, apa yang ikut kena semua kayak gitu ya. Karena Bobi cerita, tadi saya dekat-dekatan lagi, nggak pakai masker, ngomong-ngomong gitu ya. Aduh, terus akhirnya Dinar marah. Kamu nggak lihat anak-anak ya, katanya. Masih kecil. Terus itu bilang, si Debbie bilang gini, "Bob, jangan mentingin diri sendiri, Bob. Lihat Mama, lihat si Elora, lihat kami ini." Terus Bapak Bennett bilang, "Ya, Le, kalau seandainya tahu kayak gini, kami nggak datang ke sini deh. Semua udah pada ketakutan semuanya lah." Akhirnya Dinar bilang, "Besok ini ya, katanya besok kamu harus swab." Tapi puji Tuhan, nah hari Selasanya, Bobinya makin flu-nya makin berat lagi. Saya makin takut juga, di akhir di rumah pakai masker terus dia.
Terus saya juga kok badan saya itu semua makin sakit, makin sakit. Saya semakin takut juga. Udah saya makan vitamin, saya minum Panadol supaya ini. Nah, hari ini juga saya ada cara juga. Aduh, gimana ini? Terus anak-anak kakak saya harus ngumpul lagi sekarang. Badan saya sakit, kepala saya pusing banget gitu ya. Kan saya tanya-tanya sama teman-teman, gimana kalau seandainya orang kalau terdampak COVID itu gimana, ini begini. Oh, ini kayak gini juga, saya rasa parno juga gitu ya. Tapi puji Tuhan kemarin hasil dari swab Bobby negatif. Waduh, saya bersyukur banget ya. Dan kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu ucapan syukur kami. Kami boleh berkumpul juga dengan anak-anak kakak saya tadi juga ya. Ya, ada satu cita-cita bagi kami. Itu mungkin Ibu ucapan syukur kami ya. Ya, supaya kita tetap dilindungi lah Ibu Bapak Ibu ya. Amin. Ucapan syukur. Terima kasih Bu John. Pak Yuda, lanjut Pak Yuda. Ada lagi nggak Ibu-ibu yang mau bersaksi Mama Benet? Udah diwakilin kan? Bu Christine udah bisa? Oke. Ya. Oke. Ya, aku pertama puji Tuhan, salam semuanya. Salam, ya. Pastinya baik ya. Lama tak berjumpa. Iya. Puji Tuhan. Tuhan kasih sarana Zoom untuk kita bisa bertatap muka. Walaupun jauh tetapi dekat di hati ya. Iya, betul. Aku mengucap syukur, maksudnya Tuhan izinkan aku untuk datang ke Jakarta, kumpul sama suami dan ketiga anak aku. Pas memang Grace kan masih online, jadi kayaknya masih bisa gitu kan. Dan memang saat mau pergi ke Jakarta pun, daerah aku dalam keadaan zona merah. Habis dari zona kuning, terus zona merah, Pati. Nah, saat mau pergi pun ada keraguan, karena memang berawal dari klaster gereja rupanya. Jadi ada gembala sidang yang meninggal, majelisnya, pendeta mudanya, karena COVID. Katanya seperti itu. Dan ini memang jujur aja membuat secara daging ada takut, kayak Bu John juga, Parno juga gitu kan. Tapi aku bawa dalam doa sebelum aku berangkat ke Jakarta supaya ya Tuhan kasih yang terbaik lah dalam perjalanan dan situasi kondisi yang saat itu Pati dalam zona merah. Ya akhirnya benar, setelah aku berdoa, ya setidaknya aku minta Tuhan tolonglah. Akhirnya kami berangkat dengan protokol kesehatan yang ketat juga gitu kan. Jadi bangku bis aku semprot, terus saat kita beristirahat makan juga aku jadi semprotnya kayak begitu jadinya. Jadi kayak ya seperti ya kayak ya itu cemas ada gitu. Dan sebelum saat pergi ke Jakarta, aku sakit. Sakit itu berawal dari tenggorokan. Tenggorokan tuh tiba-tiba gitu kan sakit. Nah terus kami kan cuma berdua di sana. Dan si Grace ini juga ada rasa takut gitu kan. Aduh mama jangan gitu kan. Akhirnya saya share ke keluarga Surabaya, family sana, terus sama yang di sini juga. Dibilang, mama masih bisa cium-cium nggak? Masih bisa gitu. Enggak tuh mama kayaknya tuh tenggorokan sakit tuh bukan karena itu, tapi kalau mama masih bisa cium ini dan mama bisa rasakan ini, itu enggak mama enggak. Ya sudah akhirnya kita puji Tuhan kita tolak. Dalam nama Yesus dan nama Yesus puji Tuhan, terus minum ramuan-ramuan kayak gitulah, yang anget-anget gitu ya. Wah sudahlah. Terus akhirnya mending. Nah sebelum aku Grace panas badannya, waduh mateng nih panas. Kalau aku bawa ke dokter, ini pasti dirapit gitu kan. Kalau dirapit hasilnya positif, mateng. Aduh enggak akhirnya. Tapi bener-bener namanya seorang ibu ya bergumul. Tengah malam bangun, badannya anget sepanjang hari. Terus panas.
saat dia panas, aku kan hari Selasa malam ada doa syafaat. Aku bilang sama Grace, Mama mau doa syafaat. Apa gitu, nanti Mama berdoa buat kamu. Jadi ya udah, akhirnya aku berdoa supaya minta Tuhan kesembuhan gitu kan. Puji Tuhan, pulang doa syafaat itu dia udah mulai reda. Dan justru yang panik tuh dari Surabaya, beli obat ini, beli obat itu, beli obat ini, wah macam-macam. Jangan ini, karena memang ya itulah karena COVID itu jadi semuanya kayak seperti itu gitu. Tapi ya puji Tuhan akhirnya dia baik gitu. Terus kami juga bisa ke Jakarta dalam perlindungan Tuhan, tiba ya sudah kurang lebih hampir 2 bulan aku di Jakarta. Ya puji Tuhan lah, bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bu waktunya. Iya. Jadi udah di Jakarta ya Bu? Nah, selama online, ya, tapi nanti kalau sudah tatap muka mungkin kami kembali ke sini, gitu. Iya. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Bu Grace untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yuda silakan. Bu Tisri tuh mau kesaksian dapur baru. Oh iya. Ayo silakan. Ayo Bu. Masak donat jadi lebih semangat. Asik. Bu Sri boleh buka suaranya. Bu Sri. Masuk pamer dapur baru. Kita di jalan-jalan karena bukain pintu Nael, nggak ada yang bukain. Iya. Daripada pamer bojo, pamer dapur nggak apa-apa. Iya. Itu jangan dipamerin, nanti diambil orang. Siap. Ayo lanjut Pak Yuda. Bu Sri nggak mau kesaksian. Apa yang mau disaksikan? Nael sudah keterima, apalagi? Kan udah. Dapur sudah baru, serba hijau. Iya. Ibu sahur ini loh. Ayo Bu. Ayo. Belum ada yang disaksiin. Kan waktu itu udah kesaksian, Nel. Tapi Nael udah keterima ya Bu ya di negeri Udah kuliah kok. Udah aktif dia online terus. Dan dapatnya di negeri lagi ya. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan di negeri. Iya. Lanjut Pak Sabar. Pak Yuda. Pak Yuda kemanakah? Ya, lanjut Pak Yuda. Belum dibuka. Pak Yuda buka suaranya dulu. Belum buka suaranya Pak Yuda. Tentukan seluruh kehendakmu, jadikanku alat, dalam ini kita turut rencanamu, ku mau Yesus, sempurnakan selalu
Dalam genap jalanku memuliakan nama-Mu. Silakan Bu bawa firman. Selamat malam. Pada malam hari ini kami boleh hadir di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan, tetapi kami percaya malam hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Buka hati, telinga kami, pikiran kami tertuju hanya kepada firman-Mu. Kami usir segala kuasa setan yang mengganggu ibadah malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami tegur keluar Engkau. Biarlah firman-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Salam semuanya. Puji nama Tuhan. Kalau Ya, Pak Yuda terlalu dekat audionya, jadinya dia mantul. Pak Yuda, suara Ibu Rundi lagi di mute, jadi nggak bisa kedengaran. Udah. kita mau buka Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Sudah? Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamatkan masih mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Pada malam hari ini inti dari ayat masnya ya, Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Pada malam hari renungan singkat ini, hari-hari ini kondisi bangsa kita semakin memprihatinkan. Bencana alam, wabah penyakit, ketidakadilan, kriminalitas semakin banyak terjadi. Banyak penyakit yang dulunya belum pernah ada, tiba-tiba muncul. Apakah kita hanya berpangku tangan saja, menutup mata dan telinga kita saat mengetahui hal ini?
Inilah saatnya sebagai umat yang mengasihi sesama ciptaannya, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Bantuan ini tidak selamanya dalam bentuk materi, tetapi juga secara moral. Inilah waktunya kita mengimpartasikan kasih Tuhan menjadi pelaku firman-Nya melalui tindakan yang nyata. Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Itu dari Matius 22 ayat 38. Tuhan Yesus katakan, hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Di sini kita perlu minta Tuhan untuk membuka mata dan telinga kita agar dapat melihat dan mendengar kebutuhan mereka. Kita minta agar belas kasihan Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Dua, jangan terpengaruh oleh sifat egois orang lain. Bila orang lain tidak memiliki belas kasih, kepedulian dan hanya menyibukkan diri dengan urusannya sendiri, tetapi tidaklah demikian dengan kita orang percaya yang tengah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Janganlah hal ini memadamkan semangat kita untuk tidak mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita kepada orang lain. Semakin kita memikirkan hal itu, maka itu hanya akan menyesakkan hati dan membebani langkah kita untuk menjadi berkat. Berdirilah teguh dan jangan goyah, sebab jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tadi banyak kesaksian, kami dengar, semua repot, cemas, makan diri sendiri, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk keluar, melihat sekeliling kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Kita nggak punya materi banyak, tapi kita bisa dengan cara tadi kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Mungkin kita bisa membantu dengan nggak berupa materi, kita sama-sama juga dalam keadaan begini ya, kesulitan keuangan apa, tetapi kita bisa dengan kita menyambangi, walaupun kita takut ya, takut karena kita takut ketularan, takut itu ya, kita pakai masker lah, kita ngomong jauh-jauh ya. Jangan terpengaruh oleh sifat egois orang lain. Kita orang lain memiliki belas kasih, kemudian hanya menyibukkan diri dengan urusan sendiri, nah kita keluarlah ya, kita tetangga kita apa ya yang perlu kita bantu. Pada malam ini renungan ini yang begitu singkat ya, karena kalau ada Justin ya, yang punya yang harus membaca firman ya. Ini bukan pendeta ya, tapi kita sama-sama belajar ya untuk apa? Mengasihi sesama kita. Yang Roh Kudus sendiri yang akan menanamkan firman ini di dalam kehidupan kami umat-umat Tukas. Kami berdoa ya. Dengan keadaan seperti ini, tapi kami percaya. Yuda, tolong audionya satu dimatikan. Ya, oke. Ya, pakai yang kedengaran suara aja. Kalau enggak Ibu suaranya enggak kedengaran. Oke. Siap. Udah Bu. Udah. Lanjut. Ya, Ya, kesimpulannya lanjut, Pak. hari ini saya sebutkan, keberadaan kita bukan untuk kesia-siaan. Bahkan seekor cacing pun dihidupkan untuk menggempur tanah dan sebongkah batu dipadatkan untuk menahan gunung. Alangkah hebatnya kita dengan segala kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun untuk mengubah dunia ini, itu hanya terwujud bila kita mau membuka mata dan buka telinga. Amin.
Silakan Bu Yustin. Ya, kita sharing sebentar aja ya. Temanya apa hari ini Bu Rundi? Maaf. Buka mata, buka telinga. Buka mata, buka telinga. Maaf tadi karena audionya agak kecil, jadi kita kurang dengar suara Ibu tadi, Bu Rundi. Iya, ya nggak apa-apa. Silakan Ibu-ibu, Bapak-ibu yang mau sharing tentang tema kita, buka mata, buka telinga dari Yakobus 1 ya, ayat 19 sampai ayat 23 ya. Ayat emasnya Yakobus 1 ayat 22. Ayat emasnya Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Baik, Bu. Silakan mendengar tema kita hari ini dan firman Tuhan dari Yakobus ini, ibu-ibu, bapak yang mau sharing tentang materi kita, silakan. Mungkin dari Bu Christine duluan. Atau Bu John. Aku dulu kali ya, biar yang lainnya itu ya. Baiklah. Kalau dari ayat 19 itu kan, kadang-kadang kalau aku sih itu banget gitu. Kayaknya aku banget gitu. Kadang-kadang suka terpancing marah dulu. Padahal tadi di sini dibilang, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya kan? Kadang-kadang kan telinga ini ketika sudah mendengar hal-hal yang misalnya gosip gitu yang ngomongin kita, itu pikiran langsung terima dan yang keluar dari mulut adalah marah. itu aku yang ngalamin maksudnya. Jadi halo Pak Kurniawan, silakan gabung di samping Ibu Christine. Silakan. Jadi kayaknya aku banget gitu kan. Jadi ketika ngalamin itu ya kadang gitu manusianya yang muncul duluan. Padahal firman Tuhan sudah bilang diam dulu gitu kan, ya kan, lambat untuk marah, jangan langsung marah gitu kan. Nah seperti itu yang aku ngalamin seperti itu, dan aku itu berdoa dan berharap supaya harusnya sih nggak boleh gitu kan, nggak boleh untuk lakukan seperti itu gitu. Jadi triknya adalah ketika aku sekarang ini triknya ya bersyukur juga sih karena sekarang di pandemi gini kan kita nggak ketemu siapa-siapa ya, kebanyakan aktivitas di rumah kan. Jadi ketika kayaknya dosanya berkurang. Kayaknya dosanya berkurang karena nggak ketemu orang gitu kan. Ketika kita ketemu orang, terus orang kita bilang dia responnya kok begitu sih. Jadi buat kita terpancing untuk marah tuh kebanyakan kalau ketemu sama orang. Tapi kalau kita di rumah kan nggak ketemu siapa-siapa gitu kan, di rumah aja. Paling yang bikin marah tuh adalah anak-anak dan suami. Nah, dan aku pikir-pikir, aduh pandemi gini dosaku berkurangnya banyak. Ya seperti itu. Jadi harusnya kita tidak boleh seperti itu ya, tapi karena firman Tuhan sudah bilang gitu kan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan saja menjadi pendengar gitu kan. Ya, amin. Semoga dan bukan semoga sih, harus gitu kan. Harus untuk tidak saja menjadi pelaku tapi pendengar, tapi juga harus menjadi pelaku firman yang pelaku firman Tuhan, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan yang dipermuliakan gitu kan, harusnya. Dan itu aku berjuang di area itu supaya untuk tidak lagi gitu kan, ketika mendengar respon yang tidak baik tentang diri kita, ya respon kita ya jangan langsung marah gitu kan. Ini aku ngalamin kemarin ketika ini sama anggota keluarga, jadi sama kakak saya itu dia tinggal di Ambon, jadi
mungkin Bapak Ibu ada yang nonton konten aku tentang curhat mama tentang anak-anaknya. Jadi aku bikin konten di situ tentang mama cerita nih tentang anak-anaknya, dari kami berenam kakak beradik tinggal 5. Jadi mamaku cerita gitu kan satu-satu anaknya tentang kelakuan mereka. Nah, saya tuh di akhir itu saya cuma cerita, saya bercanda gitu kan. Ya ampun, saya bilang kami kan kakak beradik berdua, saya sama kakak saya cewek. Nah, saya itu bilang gitu kan, "Ma, kenapa Fani, kakak saya namanya Fani gitu. Kenapa Fani hidungnya pesek ya? Kayaknya di antara kami cuma dia yang hidungnya pesek gitu kan." Saya bercanda, maksud saya cuma bercanda gitu kan. Ternyata kakak saya tuh tadinya dia dengernya dia nggak terganggu gitu, nggak tersinggung, dia bilang. Cuman karena dia di inbox sama orang-orang, sama teman-temannya dia, sama mama mantunya dia juga gitu. Kenapa kok kamu dibilang begitu sih? Jadi dia terpancing untuk marah yang tadinya dia tidak marah, jadi dia marah. Ya, saya ini kan anak pungut. Jadi dia bilang, padahal saya cuma bilang gitu. Ya itulah. Nah, akhirnya dia marah. Pagi-pagi saya bangun tidur kok ada telepon masuk berkali-kali gitu. Tapi karena saya nggak kenal, saya nggak angkat gitu kan. Terus dia WA, dia bilang gini, oh dia panjang, udah marah-marah, oh gini-gini. Terus saya minta maaf, udah saya minta maaf ya. Saya nggak ada maksud apa-apa, saya gitu. Itu memang respon aja keluar tiba-tiba seperti itu. Enggak, dia marah, dia nggak terima gitu kan. Saya udah minta maaf lagi. 2 kali, enggak ini juga, saya minta maaf lagi 3 kali, enggak juga dia terima. Akhirnya keluarlah marah saya langsung marah, langsung saya telepon mama saya telepon kakak saya marah gitu. Akhirnya kita dua marah, ribut jadinya kan. Itulah ya, harusnya saya nggak boleh terpancing, cuman karena dia ngomongnya sudah marah, ngomongnya kesana kemari, maksudnya, ya kamu kan nggak ngerasain saya urus mama gini-gini. Akhirnya kita dua jadi terpancing, saya pun ikut terpancing, dia pun ngucapin kata-kata yang buat saya terpancing, akhirnya terpancing untuk marah gitu. Dan ya seperti itu, dan kami dua belum, saya sih buka hati untuk maafkan. Saya nggak dendam, nggak apa, cuman dianya yang belum nerima untuk memaafkan saya. Dan sudah itu proses waktu, nanti dia kalau sudah reda emosinya pastilah, karena kan kami kakak beradik pasti harusnya saling memaafkan. Cuman itu masalah, buat saya sih masalah kecil, tapi kadang-kadang masalah kecil itu kan bisa bikin jadi sesuatu yang membesar dan yang tidak baik sebenarnya. Ya itu respon aku tadinya tidak marah, cuman karena dia terus marah-marah, akhirnya saya jadi ikut marah. Seperti itu. Itu Bu dari saya, saksian saya hari ini, sharing saya tentang firman Tuhan hari ini. Lanjut Bu, silakan yang lain. Ayo, Bu Sri. Om Wawan. Oh iya, Pak Wawan. Kang Pati. Pak Wawan belum buka suara sama Bu Grace. Dibuka dulu audionya. Bu Christine. Oh, sorry. Kang Pati. Nambahin sedikit ya. Iya. Ada firman Tuhan. Iya. Tapi saya lupa di kitab mana. Di Amsal mungkin ya. Firman itu bilang begini. Mata yang melihat dan telinga yang mendengar, keduanya dibuat oleh Tuhan. Ini sebuah pertanyaan besar bagi saya dan umumnya semua orang, mungkin juga bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu, tapi saya belum punya satu jawaban yang tepat dari pernyataan firman Tuhan itu di kitab Amsal kalau nggak salah itu. Jadi mata dan telinga itu keduanya dibuat oleh Tuhan. Ini pertanyaan yang kenapa kok disebut mata dan telinga dan tidak mulut? Itu. Jadi di sini menggunakan mata dan telinga itu sangat penting
dibandingkan dengan menggunakan mulut. Nah, itu saja sih dari saya. Kiranya menjadi renungan pribadilah agar supaya tadi sekilas saya mendengar dari Ibu Justin mengenai sedikit agak ketersinggungan. Iya. Itu mestinya menggunakan mata dan telinga saja. Kalau mulut mungkin hanya tidak harus banyak berkata-kata, mungkin begitu. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih Pak Kun. Ya, benar. Mata dan telinga itu memang harus digunakan, bukan mulut terus yang digunakan ya. Silakan Bu Sri. Udah diwakili semua. Kalau saya sih maksudnya bercanda, tapi kalau ada orang tersinggung, ya saya minta maaf. Tapi kalau memang tidak dimaafkan, ya saya cuma pasrah sama Tuhan. Itu urusan dia sama Tuhan. Baik. Terima kasih Bu Sri. Lanjut. Jadi saya mimpin Bu. Pak Yuda. Bu John. Opung Benet. Bu Benet, iya. Kalau saya sih seperti belum dibuka itunya. Bu Ya. John, ya. ya, kalau saya, menurut saya enggak sih, kita jangan cepat marah ya. Nah, saya dapat ini belajar dari sini Bu, dari Amsal kata di 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ya, jadi itu mungkin ya untuk saya sih, Lang. Jadi kalau kita jawaban kita ya, sekarang ada orang bertanya begini, begini, tapi kita jawab langsung marah kan, akhirnya api kan ketemu api, jadinya ini kan terbakar. Jadi kalau seandainya marah, dijawab dengan jawaban yang lemah lembut, ya itu Bu sih, menurut saya sih Bu ya. Benar. Betul Bu. Mama Benet, silakan Mama Benet. Jangan bilang diwakili Bu John lagi. Kalau aku menanggapinya dari firman kali ini nggak mengutip sih, cuman kadang sebagai manusia aku berpikir karena aku orangnya beda sama kedua orang tua aku yang Batak tapi kayaknya condongnya ke Jawa gitu ya, yang halus. Aku deril Batak gitu, jadi kalau aku bilang aku nggak suka, aku akan terus terang gitu. Dan tapi aku belajar untuk tetap tidak mengedepankan ego. Kadang berpikir gini, kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Karena kadang kita diminta untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi kadang kita dikasih hikmat dari telinga untuk apa yang tidak seharusnya kita bicarakan, itu nggak perlu dibicarakan sehingga tidak melebar kemana-mana. Seperti yang tadi dibilang sama Opung Benet ya, perkataan yang bijak itu pasti akan, kalaupun kita marah tapi diselesaikan dengan bijaksana sih pasti lebih manis lah. Tapi ya intinya yang aku tekankan dari buka mata dan buka telinga ini, dimana kita lebih peka terhadap telinga, karena kan lidah itu seperti pedang bermata 2 yang sangat tajam, makanya dimana kita diminta untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu aja sih Tante. Iya. Itu aja Om Yuda. Lanjut Pak Yuda, silakan. Suaranya belum dibuka Pak. Mutnya. Sendiri Bu. Pak Yuda suara. Ya. Ya, oke. Kalau dari saya sih, saya belajarnya
punya prinsip pokoknya 1 detik mengampuni dan melupakan. Itu dari kecil sampai sekarang belum lulus. Gitu. Jadi dari kecil sampai sekarang ini, sampai mau udah tua, udah ubanan, gitu. Belajar. Jadi setiap orang buat salah ke kita ataupun nggak buat salah pun 1 detik mengampuni terus lupain, gitu. Tapi itu berat sih emang, gitu. Banyak hal yang harus dikorbankan, perasaan, makan hati, Nah, hilang. Pak Yuda, Makan hilang. apa Om? Makan apa Om? Minumnya Pak Yuda, teh. makan hatinya hilang Pak Yuda. Ya, silakan. Buka suaranya dulu, Pak. sinyalnya itu putus-putus. Iya. Nah, jadi intinya itu aja sih kalau aku sih, pokoknya mengampuni 1 detik, melupakan 1 detik, dah daripada nanti jadi stroke. Walaupun itu masih sampai sekarang belum terjadi ya, masih proses. Amin, itu aja. Yang lain silakan. Sudah semua Pak. Itu Bu Rundi yang itu closingnya. Wah, Bu Rundi Closing statement. Closing statementnya Bu. Suaranya ditutup tuh Pak Yuda. Dalam malam hari firman ini menjadikan pelajaran bagi kita. Kita harus belajar. Belajar mengampuni tidak dengan mulut, tapi hati dan perasaan kita. Biar Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pelajaran. Biar firman ini boleh menjadi pengetahuan kita dan kita akan menjadi lebih baik. Amin. silakan lanjutin doa syafaat. Silakan Bu Rundi doa syafaat lanjut Bu. Lanjut. Iya. Ada yang mau didoakan? Bu Jan buka suaranya Bu, nggak kelihatan. Bantu doa, kan tanggal 25 nanti Dinar udah mulai bekerja. Oh. Nah, dia tuh langsung ditempatkan di ruang ICU. Balik lagi ya Bu. Ya, tapi kan tadi kan sempat dinicu bagian anak-anak, bayi. Sekarang nanti dibuat di ruang di ICU. Nah, saya agak khawatir juga kan karena masih punya baby gitu ya. Nah, ya supaya ya Tuhan lah yang gitu. Kan saya karena saya kan khawatir juga, tapi saya serahkan hidup mati kita kan di tangan Tuhan ya kan. Ya itu saya mohon doanya aja. Baik. Pak Yuda, Bu Rundi doakan anakku Gloria juga lagi susun skripsi dia. Minta supaya Tuhan menolong dia menyelesaikan skripsinya sampai selesai. Aku minta bantu doa dong, Oma. Senin kemarin waktu suamiku antar aku tuh ada eksiden, kakiku tuh kayak nabrak pembatas jalan beton gitu yang di tanah kusir. Jadi dari hari Senin sampai saat ini kaki aku udah nggak bengkak sih, cuman udah diurut juga, tapi masih agak nyut-nyutan gitu. Kalau jalan juga agak susah. Supaya Tuhan, Bapak Bennett sih nyuruhnya coba aja ke rumah sakit apa di ronsen apa gimana, cuman menurutku sih nggak perlu ya. Tapi ini kok nggak sembuh-sembuh, nggak selesai-selesai, kadang bengkak lagi. Tapi sekarang udah enggak, ntar juga masih lebam juga gitu. Minta bantu doa aja supaya cepat sembuh ya Oma. Ya, Omanya lagi nyatet, takut lupa. Ya. Tadi. Ya. Nail ya juga ya. Bu Grace, ada yang mau didoakan? Minta buka suaranya Bu Grace. Ya.
Bu Christine, iya. Maaf, belum kebuka suaranya, Bu. Belum. Belum kebuka suaranya. Bu Sabar mungkin. Halo. Nah, udah, iya. Iya, aku tadi kan cerita gula darah. Rupanya gula darah itu naik 400 sekian. Oh, Pantesan beberapa hari ini aku kok kayak ngeliung gitu loh, kayak setengah vertigo gitu. Tapi puji Tuhannya sih nggak sampai seperti itu. Cuma memang sempat bikin aku ngeliung beberapa hari ini gitu. Jadi ya supaya minta Tuhan tolong kasih aku terus sehat lah gitu. Gitu aja Bu Yustin. ya. Undi. Oke, Burundi, dicatat Burundi. Oh, PR deh. Bu Sabar, ada yang mau didoakan? Berdoa Uti nggak jadi ke Surabaya. Ya. Terus aku di sini kamu temenin. Ya doanya untuk kita semualah diberi kesehatan. Amin. Papanya Nail ya, hari Senin ke Jakarta ya. Pak Sabar, Iya. jadi Tuhan sertai juga dalam perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta ya. Cie. Tapi sebenarnya dinas di kantor pusat sih. Sampai hari Selasa. Selasa malamnya balik lagi ke Dumai. Cie, Bobo ada yang nemenin. Baik itu Okto nemenin. Ada Okto nemenin. Benet. Nggak kangen sama Uti. Lanjut Pak Yuda. Sehat ya, Ti, katanya. Iya. Ya. Itu aja Pak Yuda. Udah cukup, Ibu. Oke, dimulai. Ya, silakan. Kenapa, Pak? Haleluya. Bersatu dalam doa. Malam hari ini Tuhan, kami seluruh percaya Tuhan, malam hari ini Kau hadir di tengah-tengah ibadah malam hari ini Tuhan. Banyak sekali Tuhan yang kami mau sampaikan kepadamu Tuhan Yesus. Gloria Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memimpin Gloria di dalam mengerjakan skripsinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dia dengan kesehatannya, dengan pikirannya yang jernih Tuhan, yang skripsinya boleh lancar Tuhan Yesus. Debbie Tuhan, ada masalah dengan kakinya Tuhan. Kami boleh khawatir Tuhan, tapi kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter. Amin. Dalam nama Yesus. Malam hari ini juga Tuhan, Engkau akan menjamah kaki Debbie Tuhan yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kesembuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Mbak Christine Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah anak-Mu ya Tuhan Yesus yang mengasihi Engkau Tuhan. Buat istrinya Bobby Tuhan, kami lupa Tuhan. Tentang pekerjaannya Tuhan Yesus. Sayangi dia Tuhan. Berikan pekerjaan yang sesuai Tuhan Yesus. Dia adalah perawat Tuhan.
Ada kekhawatiran Tuhan Yesus, karena dia ada baby Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan Tuhan Yesus memberikan kebijaksanaan kepada dokter untuk dia ditempatkan di tempat yang layak. Di rumah sakit itu Tuhan. Lindungi Tuhan babynya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Kalau sabar mungkin ada di dalam perjalanan Tuhan, yang serahkan Tuhan Yesus di dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin anak-Mu ini ya Tuhan. Yang Maha Pengasih. Belas kasihan Tuhan turun atas mereka semua Tuhan. Juga kepada umat-umat bekas yang belum bergabung dengan kami Tuhan Yesus. Engkau jamah hati mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau ketuk hati mereka Tuhan. Biar kita bersama-sama lagi Tuhan. Untuk bergabung dengan pukas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di saat-saat seperti ini Tuhan. Banyak sekali Tuhan kabar-kabar yang menakutkan. Tapi kami punya satu adalah Yesus andalan kami. Yesus pengharapan kami. Yesus penolong kami Tuhan. Kami hanya lari kepada-Mu Tuhan. Silakan Ibu untuk doa berkat Pak Wawan. Ya, sama-sama. Sebelum doa berkat, kita angkat satu pujian dulu Pak Yuda. Baik Ibu. Oke. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku Adalah bersama-Mu. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenangan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagimu. Silakan dipersilakan. Pak siapa? Pak Kur ya Pak. Ya. Minta doa berkat ya.
Aku minta buka suaranya dulu ya, Pak. Ya. Puji nama Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa. Terutama Tuhan, kami dilayakkan Tuhan untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini. Terima kasih untuk pertemuan ibadah pada hari ini melalui Zooming. Ialah kami semakin diteguhkan dengan pujian yang kami naikkan kepadamu dan oleh firman yang disampaikan oleh Ibu Rundi. Tuhan, terima kasih Bapa, biarlah kekuatan kasih-Mu tetap menetap di dalam hidup kami melewati waktu-waktu yang akan datang. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Kita akan doa, saya sampaikan doa berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Kiranya Tuhan menyinari kita semua dan memberikan perlindungannya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Ya, Pak Yuda, berkati. Konsumsi di rumah masing-masing.